Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah package yaitu Equatable. Di sini saya sudah membuat project baru yaitu project Dart, di mana hanya menampilkan sebuah konsol sederhana yaitu Hello World. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu Equatable, di sini saya ingin mencoba membawa teman-teman untuk membandingkan antara dua instansiasi kelas. Apakah dua kelas ini sama atau tidak? Nanti kita cek returnnya true atau false. Di sini sebelumnya, karena kita berbicara mengenai kelas, saya asumsikan di sini teman-teman sudah memahami konsep dari OOP, di mana sebuah kelas itu pasti memiliki property dan juga bisa saja memiliki modifier private, protected, dan juga memiliki constructor. Oke, kita bikin kelas terlebih dahulu ya. Kita beri nama person.dart. Oke, di sini kita bikin kelas dengan nama person. Seperti artinya, yaitu orang itu pasti punya yang namanya nama dan juga adalah gender ya. Jangan lupa kita tambahkan konstruktornya juga. Seperti ini ya. Jangan lupa titik koma, kita simpan. Kita udah bikin kelasnya. Kita coba bikin instansiasi di sini. Kita deklarasikan orang pertama ya. Kita beri dia nama Budi dengan gendernya adalah male, yaitu laki-laki ya. Kemudian kita bikin instansiasi juga person orang kedua. Kita beri dia nama Shinta ya. Sinta, kemudian yang pasti gendernya adalah female. Seperti ini. Lalu kita coba bandingkan. Sudah pasti nilainya false ya. Kita coba buat if person 1 itu sama dengan person 2. Kita print aja sama. Seperti ini ya. Lalu kalau dia tuh nggak sama, kita print tidak sama. Sesimpel ini aja dulu ya. Kita coba simpan. Yang pasti kita udah bisa menebak keduanya ini memiliki sebuah perbedaan. Yang pasti nanti hasilnya adalah tidak sama. Kalau kita run, ini kita hapus saja dulu biar nggak ngeganggu ya. Ya, hasilnya ini tidak sama. Ya, ini udah jelas ya. Cuman bagaimana kalau keduanya ini kita buat sama ya? Kita bikin kedua-duanya ini adalah sama. Ini Budi, ini Mel. Coba kita simpan. Lalu kita coba run lagi, harusnya sama ya, karena dua-duanya ini memiliki properti yang sama. Coba kita run. Hasilnya tetap tidak sama, padahal ininya sama ya. Ini kenapa? Karena secara default Dart, ketika kita menginstansiasi sebuah kelas, dia akan membuat kelas baru. Kalau teman-teman arahkan kursornya di sini ya, di sini ada keyword new, dia akan selalu bikin baru. Artinya dia sama aja bikin dua orang yang berbeda, namun dengan nama dan jenis kelamin yang sama. Jelas-jelas mereka beda. Kenapa? Secara logikanya, secara kenyataan, mungkin saja mereka memiliki sidik jari yang berbeda, karena mereka berdua unik. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin membeli kondisi agar kedua kelas ini sama? Kita ingin nih, jika propertinya ini sama, berarti dua kelas ini sama. Caranya gimana? Cara yang paling simpel itu biasanya teman-teman bandingkan aja langsung propertinya. Misalnya .name itu sama dengan person2.name. Nah, ini dibandingkan antara properti. Ini baru dia akan nge-return sama nantinya. Karena yang dibandingkan adalah properti, bukan kelasnya ya. Coba kita run. Sama. Cuman cara ini dirasa kurang efektif karena coba bayangkan aja kalau kelas ini memiliki properti yang sangat banyak. Tentunya teman-teman akan membandingkan semua properti, maka isi dari if ini bisa panjang banget dan itu sangat-sangat tidak disarankan. Bagaimana caranya biar ini bisa langsung dibandingkan antara person 1 dan juga person 2? Kalau namanya sama, dia akan nge-return sama. Namun kalau propertinya beda, dia tidak sama. Kita bisa menambahkan sebuah override di dalam kelasnya ya, yaitu menimpa atau mengganti kondisi dari operator sama dengan ini. Nanti bisa kita ubah di override di bagian kelasnya. Teman-teman bisa tambahkan aja di sini bool operator. Ini operatornya apa? Sama dengan ya. Dia ini ada callback-nya yaitu objek yang akan dibandingkan. Ini dia harus mengoverride seperti ini.
dia returnnya adalah boolean. Jadi kita mengoverride pembandingnya dari operator sama dengan. Kita kasih kondisi ya, jika objek yang dibandingkan itu adalah sama-sama person, maka kita return true. Nah, selain itu kita return false. Oke, baru kita simpan. Jangan lupa teman-teman di sini tambahkan juga sebuah hash code. Kalau teman-teman arahkan kursornya di sini, kalau teman-teman scroll di bawah, it should override the hash code method. Ya, caranya adalah teman-teman tambahkan aja di sini, yaitu integer get hash code, returnnya adalah super.hashcode titik koma. Jangan lupa teman-teman di sini tambahkan override, tambahkan seperti ini, maka secara ajaib kedua objek ini baru bisa dibandingkan sesuai ya, maka nanti ini returnnya adalah sama. Coba kita simpan, kemudian kita run. Sama ya, masuk ke sini. Cuman bedanya adalah di sini dia cuma ngecek bahwasanya kalau objeknya itu sama-sama person, maka dia akan selalu nge-return true. Jadi nggak peduli nih di sini propertinya apa. Misal di sini Budi, di sini Anton, ya harusnya kan nggak sama tuh. Kalau kita simpan, kemudian kalau kita run, dia akan nge-return sama. Kenapa? Karena kita mengoverride di sini bahwasanya kalau yang dibandingkan itu adalah sama-sama person, ya returnnya true. Ya true-nya nanti akan ke sini larinya. Jadi kita harus membandingkan per propertinya juga di sini ya. Kita tambahkan if lagi di sini. If object ya dot name itu sama dengan name yang di atas ya, yang dibandingkan dengan objek itu nanti sama-sama name, baru kita return true. Kita masukkan ke sini dia. Dan yang pasti nggak hanya name, karena di sini kita punya dua properti. Kita tambahkan or lagi object dot gender itu sama dengan gender, maka baru dia akan nge-return true. Nah, baru di sini nanti dia akan menghasilkan value atau return tidak sama. Coba kita run, baru dia tidak sama. Sorry ini bukan or tapi n ya. Ini bukan or tapi n. Kita simpan lagi. Kita coba run lagi, maka dia hasilnya tidak sama. Kalau ini kita ganti jadi Budi, kita simpan, harusnya dia jadi sama. Nah, ya inilah yang saya maksud membandingkan dua kelas, karena ini sangat berkaitan sekali dengan package yang akan kita bahas, yaitu package equatable. Nah, package equatable itu nanti akan membantu kita meringkas kode boilerplate ini menjadi lebih ringkas, menjadi lebih simple ya, dan lebih mudah untuk dibaca. Karena ini bayangkan aja kalau propertinya ini juga banyak sekali, nanti teman-teman bandinginnya di sini juga pasti banyak. Mengoverride dari operator ini pasti juga akan banyak code-nya, jadi semakin nggak efektif juga buat kode teman-teman. Mari kita lihat package equatable itu sendiri. Teman-teman bisa masuk aja ke pub.dev, cari aja equatable. Versi saat ini adalah 2.0.3. Kalau kita baca di sini, dia itu akan memudahkan kita untuk mengcompare objek di dalam Dart, yaitu akan mengoverride operator sama dengan itu menjadi lebih baik. Hal ini tentunya akan membuat kode teman-teman itu mengatasi inefficient ya, jadi lebih mudah kebaca dan maintainable. Apa sih yang dilakukan oleh package ini? Yaitu secara default dia akan selalu nge-return true jika dua objeknya itu memiliki instansi yang sama. Kalau secara default dari Dart itu sendiri, dia akan return false. Seperti yang tadi kita bahas, bahwasanya Dart akan membikinkan instance baru setiap kelas yang akan kita inisialisasikan, sehingga itu sama aja berbeda, akan return false. Cuma di sini dengan equatable dia secara otomatis akan return true. Di sini juga dijelaskan, kita udah bikin buat kelasnya person tadi ya, name. Kemudian dia dikasih contoh di sini, dia bikin instansiasi yang namanya person, namanya adalah Bob. Kemudian dia ingin membandingkan nih si Bob ini dengan person baru. Ini dikasih tahu secara default Dart akan membaca sebagai false karena dia ini adalah dua orang yang berbeda. Ada cara dari Dart sendiri, ya ini yang kita buat barusan sama aja, yaitu dari kelas secara default sendiri kita bisa mengoverride dari operatornya. Cuma nanti masalahnya dia akan sangat panjang jika propertinya itu banyak. Untuk itulah equatable sangat-sangat membantu kita. Cara penggunaannya di sini teman-teman tinggal install aja.
Kemudian mudah sekali, teman-teman tinggal menggunakan ini ya, extend equatable, lalu masukkan ini ya, sebaris ini aja. Jadi dari beberapa baris ini dia meringkasnya menjadi satu baris. Ya, ajaib kan? Di sini saya udah install ya. Saya masukkan ke dalam dev dependencies. Kemudian kita coba lihat di sini. Ini kita salin aja ya. Salin aja. Ini kita komen. Nanti tinggal diubah aja. Ini yang atas kita terapkan equatable, yang bawah ini by default ya. Ini kita hapus karena kita akan menerapkan sebuah equatable. Jangan lupa kita tambahkan di sini extends equatable. Ya, nanti otomatis akan diimportkan secara langsung. Importable. Nah, di sini kita dikasih tahu nih harus implement apa ketika kita menggunakan equatable. Create one missing override. Nah, seperti ini ya. Ini baru kita ubah. Kita ingin properti-properti apa aja yang kita bandingkan nantinya. Jadi yang di sini nanti, yang ada di sini, itu kita masukkan di sini. Properti-properti yang ingin kita bandingkan. Kalau dia kosong, nanti akan dia ngelempar unimplement error. Kalau kosong ya. Jadi ini kita nggak kosong, kita buat dalam bentuk array. Ini masukkan properti apa aja. Name, gender, seperti ini. Ya, tinggal gitu aja. Caranya mudah sekali, tinggal seperti ini teman-teman. Dari panjang sekian ini kita tinggal ringkas jadi seperti ini. Ya. Langsung kita bisa tinggal simpan aja. Kita coba cek lagi di person ini, coba kita run. Hasilnya sama persis. Ya, Budi, Mel dan Mel, dia returnnya sama. Kalau kita ubah jadi Abudi, jangan. Misal di sini Johan. Kita simpan, coba kita run lagi, hasilnya akan tidak sama. Jadi fungsi dari equatable itu sesimpel itu teman-teman. Dia hanya membantu kita untuk membandingkan dua objek, di mana secara default objek kalau dibandingkan itu akan selalu bernilai atau return false. Namun dengan equatable kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga dapat membantu teman-teman, semoga dapat memahami. Kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa kunjungi aja dokumentasinya. Itu dijelaskan lengkap sekali ya di sini, fitur-fiturnya apa aja. Semoga dapat membantu, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.